Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua dengan JS Channel yang selalu berkomitmen untuk berbagi dengan para pencinta sistem informasi geografis dimanapun Anda berada. Saya Uda Wahidin. Pada video kali ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk berkenalan lebih dekat dengan salah satu perangkat lunak yang paling banyak digunakan dalam pengolahan data sistem informasi geografis, yaitu ArcGIS. Sebagaimana sobat semua ketahui bahwa ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI, Environment Science and Research Institute, yang merupakan kompilasi dari fungsi-fungsi berbagai macam software GIS seperti desktop, server, dan GIS berbasis web. ArcGIS sendiri pada saat diinstalasi ke komputer, sebagaimana video sebelumnya yang telah saya sajikan, nanti akan saya tempatkan di link deskripsi. Ketika kita melakukan instalasi terhadap ArcGIS, maka ada paling kurang 5 aplikasi yang include ke dalamnya. Yang pertama adalah ArcMap. ArcMap adalah program utama dalam ArcGIS yang digunakan untuk proses mulai dari menampilkan data, editing, analisis, dan proses layout data spasial. Kemudian yang kedua adalah ArcScene, yaitu viewer 3 dimensi yang cocok untuk menghasilkan pandangan dengan perspektif yang memungkinkan untuk melakukan navigasi dan berinteraksi dengan fitur 3 dimensi dan data raster. Yang ketiga adalah ArcToolbox, yang nanti akan saya jelaskan pada pengenalan ArcMap. Kemudian yang keempat adalah ArcGlobe. ArcGlobe sendiri adalah bagian dari extension ArcGIS 3 dimensi analisis. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan pada dataset yang sangat besar dan memungkinkan untuk visualisasi yang mulus pada data raster dan fitur. Kemudian yang kelima adalah ArcCatalog. ArcCatalog sesuai dengan namanya digunakan untuk proses pengaturan data spasial. ArcCatalog digunakan untuk menampilkan direktori data, isi data spasial, proses copy, delete, move, input, juga edit pada semua metadata yang kita kerjakan. Pada kesempatan ini saya hanya akan mengajak sahabat sekalian untuk melihat bagaimana salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI, yaitu ArcMap. Saja kita jalankan ArcMap dengan cara mengetiknya di kolom search. Dile yo alergial mile. Oke, setelah aplikasi ini terbuka, maka jendela pertama adalah Getting Started. Di sini akan berisi tentang template dari ArcMap yang akan kita gunakan. Kemudian di sebelah kanan akan berisi informasi dari project-project yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, jendela ini bisa kita tutup dengan menekan cancel, dan apabila soft tidak ingin menampilkan ini pada saat ArcGIS dijalankan, maka bisa dicentang pada bagian ini. Do not show this
dialog in the future. Oke, kita cancel saja. Sebelum menggunakan RJS, perlu disampaikan atau sahabat sekalian perlu mengenal beberapa bagian penting dari software ini. Pada bagian kiri atas tertulis Untitled ArtMap. Ini adalah nama default dari project ArtMap sebelum diberikan atau sebelum didefinisikan nama file yang kita kerjakan. Kemudian terdapat panel menu mulai dari file sampai ke Windows, di mana pada menu ini juga terdapat beberapa submenu seperti file adalah menu untuk pengelolaan file seperti membuka file baru, membuka file yang telah dikerjakan sebelumnya, penyimpanan, melakukan penyimpanan dalam bentuk packaging, nanti akan saya jelaskan pada video-video berikutnya, kemudian menambahkan data dan seterusnya sampai ke sampai ke exit. Kemudian menu edit untuk pengelolaan seperti copy, cut dan seterusnya sampai ke menu Windows dan help. Terdapat juga toolbars yang berisi perintah-perintah eksekusi perintah yang lebih cepat dalam bentuk shortcut seperti pada panel toolbar standar ada new, open, simpan, save dan print. Kemudian apabila sahabat sekalian ingin menambahkan tools yang akan digunakan dalam bekerja dengan ArtMap, maka bisa ditambahkan dengan cara klik kanan pada toolbars, kemudian memilih panel-panel toolbars yang diperlukan untuk bekerja. Pada bagian kiri terdapat panel table of content, yaitu berisi tentang data-data yang dikerjakan. Pada layar bagian kanan yang disebut dengan data view. Nah, sistem bekerja dalam ArtMap adalah berbentuk layer atau lapisan-lapisan data, sehingga seluruh data akan disusun berdasarkan lapisan-lapisan tersebut pada table of content ini, sehingga seluruhnya akan terlihat pada bagian data view ini. Kemudian panel yang juga akan banyak dimanfaatkan di dalam bekerja dengan ArtMap adalah katalog. Jadi katalog adalah panel yang berisi tentang pengelolaan file-file yang akan digunakan. Jadi seperti pada operasi Windows atau sistem operasi Windows, ini adalah explorernya. Semua file bisa kita kelola di sini, baik ditambahkan, dihapus, di copy dan sebagainya. Tools yang berikut adalah search, atau panel berikut adalah search. Panel ini berfungsi untuk melakukan pencarian secara cepat, baik map, data, tools dan image. Nah, kemudian panel yang juga sering digunakan dalam bekerja dengan ArtMap adalah Art Toolbox. Jadi kalau mau dimunculkan, diklik saja pada Art Toolbox. Nah, apabila pertama kali dimunculkan dan posisinya floating seperti begini, maka bisa kita tempatkan di mana saja dengan cara drag, ditarik, kemudian diletakkan di bagian mana yang kita inginkan, di atas, di bawah, bahkan di tengah, di kiri, di kanan. Nah, saya lebih senang meletakkannya di sebelah kanan. Nah, posisi default adalah ditampilkan, tetapi apabila kita ingin tidak ditampilkan atau hidden, maka tinggal memilih tombol auto hide. Nah, selanjutnya sebelum
sahabat sekalian bekerja dengan ArtMap, ada extension yang perlu diaktifkan sehingga seluruh fungsi tools yang diperlukan bisa dipakai. Cara mengaktifkan extension adalah terdapat pada menu Customize, kemudian Extension. Nah, extension ini adalah pilihan-pilihan untuk mengaktifkan tools-tools yang akan dipakai, mulai dari 3 dimensi, ArcScan, Geostatical Analysis, Network Analysis, Publisher, Schematic, Spatial Analysis, dan Tracking Analysis. Aktifkan saja extension-extension yang diperlukan selama kita bekerja. Yang paling utama adalah Spatial Analysis. Bisa juga mengaktifkan semuanya apabila kita perlukan, tetapi pekerjaan akan menjadi lebih berat apabila kemampuan komputer tidak terlalu baik. Nah, untuk pekerjaan yang paling banyak dipakai adalah extension Spatial Analysis. Setelah diaktifkan, jendela extension bisa langsung di close saja. Kemudian beberapa tools yang penting setelah kita defaultnya adalah tools standar dan tools. Beberapa toolbars bisa kita gunakan atau secara rutin akan digunakan dalam penggunaan ArtMap adalah Draw atau Drawing. Nah, jika pertama kali dimunculkan seperti ini, maka sahabat sekalian bisa menempatkannya di mana saja, bisa di atas, bisa di samping, ataupun bisa di bawah. Kemudian tools yang juga penting dalam bekerja dengan ArtMap yang rutin digunakan adalah editor. Nah, ini nanti digunakan untuk mengerjakan data-data yang kita gunakan selama bekerja dengan ArtMap. Kemudian tools berikut yang juga penting kita selalu gunakan adalah layout. Oke, jadi semua tools ini bisa ditampilkan pada toolbars, tetapi sebaiknya yang diperlukan saja untuk digunakan. Oke. ArcGIS seperti tadi yang telah saya sampaikan mempunyai layar kerja yang disebut dengan data view, kemudian juga mempunyai layout view. Jadi ini adalah layout view yang nanti akan digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk peta dan sebagainya. Jika pada layar data view tidak ada batas kertas, ini adalah area untuk mengerjakan data. Sementara pada layer layout atau layout view itu akan disajikan batas kertas untuk melakukan penyajian data dalam bentuk layout. Oke, nah ArcGIS mengerjakan data, setidaknya ada 2 jenis data, yaitu data raster dan data vektor. Jadi data raster adalah data yang disebut juga dengan data grid. Cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh seperti citra satelit maupun foto udara. Sementara data vektor adalah data yang merupakan bentuk objek di permukaan bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan titik, garis, dan area. Jadi kedua data ini akan selalu bisa digunakan dengan syarat bahwa data-data itu referensi secara geografis atau referensi di permukaan bumi. Oke. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan data-data untuk bekerja dengan ArcGIS. Pertama adalah bagaimana menambahkan data ke dalam lembar view di ArtMap. Caranya ada beberapa, saya akan menunjukkan satu-satu. Yang pertama melalui tombol Add Data atau melalui menu File, Add Data, sama.
Jadi sahabat sekalian tinggal memilihnya saja. Kemudian yang perlu diketahui bahwa tidak otomatis RJS langsung bisa mengakses semua folder yang ada di komputer kita. Dia diperlukan konektivitas supaya semua folder yang kita simpan di komputer bisa digunakan, yaitu dengan cara menekan tombol connect to folder. Nah, untuk connect to folder ini sahabat sekalian bisa memilih direktori saja seperti C, D, dan seterusnya, atau bisa memilih langsung pada folder yang akan dikerjakan. Misalnya dalam contoh ini saya hanya memilih folder yang akan saya gunakan dalam bekerja dengan art app. Setelah dipilih kemudian tekan tombol OK, maka pada folder connection kita sudah akan bisa mengakses folder yang ada dalam komputer kita. Nah, kemudian dari data yang akan disajikan, yang pertama saya akan menyajikan data-data vektor yang terdiri dari data titik, garis, dan area. Jadi untuk memilih ini sama dengan sahabat bekerja di Windows Explorer dengan menekan tombol Ctrl pada keyboard, kemudian memilih beberapa data untuk bisa ditampilkan. Saya sudah memilih data titik, data garis, dan data area. Selanjutnya menekan tombol Add. Oke, maka data akan ditampilkan pada layar view seperti ini. Cara yang kedua juga bisa menggunakan katalog untuk menambahkan data ke dalam lembar kerja atau data view. Jadi pada ArcCatalog temukan folder yang akan dikerjakan, kemudian ditarik masuk ke dalam lembar data view. Seperti tadi sudah ditambahkan data titik dan garis, maka ini akan ditambahkan data area, ditarik ke dalam data view sehingga data area akan bertambah. Nah, seperti sistem layer, maka data-data yang disajikan di dalam ArcApp akan tersusun. Paling di atas adalah titik, kemudian garis, dan area. Nah, jika susunan ini kita rubah, maka data titik sebagian tidak kelihatan karena tertutup oleh area. Oleh karena itu susunannya adalah titik, garis, dan area. Begitu juga dengan data garis, apabila kita letakkan di bawah layer area, maka garis sebagian akan tidak kelihatan karena ditutupi oleh area. Nah, dalam bekerja dengan ArcMap ada beberapa trik-trik atau langkah-langkah yang selalu akan dipakai. Misalnya zoom untuk memperbesar bagian-bagian tertentu yang akan kita lihat. Cara pertama zoom adalah menggunakan mouse dengan cara scroll. Jika ke atas zoom out, dan kalau scroll ke bawah adalah zoom in. Nah, kursor ketika ditempatkan di mana saja, maka pada saat di zoom dia akan melakukan zoom, akan di zoom pada kursor yang kita letakkan. Misalnya di sini ketika di zoom in, maka area ini akan diperbesar ukurannya. Kemudian kalau di zoom out, maka area itu saja yang fokusnya akan pada area itu. Kemudian bisa memanfaatkan juga zoom tools yang ada di sini. Misalnya ini zoom in. Jika diklik satu kali maka akan besar, akan di zoom in secara atau satu kali bertahap. Tetapi kalau mau dipilih area tertentu untuk di zoom, maka bisa dilakukan blocking area seperti ini. Area yang dipilih akan zoom in.
zoom out sebaliknya, jika diklik satu kali maka akan zoom out, tapi jika di blok area atau di drag maka akan diperkecil ukurannya pada area yang di drag saja. Nah, kemudian ini adalah pen seperti lambang tangan, digunakan untuk memindahkan objek yang ada di area ini. Yang berikutnya adalah full extend untuk menampilkan seluruh data pada satu layar. Kemudian ada fix zoom in, fungsinya sama tetapi tidak pada area tertentu, seluruh layar akan diperbesar satu kali ketika diklik. Kemudian yang sebelahnya adalah zoom out. Nah, ini adalah go back to previous extend, kembali atau seperti undo-nya beberapa software yang bekerja di sistem operasi Windows untuk kembali pada zoom yang sebelumnya. Jadi misalnya ketika sahabat salah dalam memperbesar area, maka untuk mengembalikan pada posisi sebelumnya tombol ini bisa digunakan. Yang ini mengembalikan, yang ini next untuk zoom yang sebelumnya. Oke, kemudian data raster juga bisa ditambahkan. Nah, setelah cara yang pertama menggunakan add data dan cara kedua menggunakan log, kita bisa menginput data pada ArcMap dengan mengambilnya langsung dari sumber data yang kita simpan di komputer. Misalnya seperti ini. Ada data raster, kita bisa dengan mudah mengambilnya dan meletakkan ke dalam ArcMap seperti ini. Maka data raster telah ditambahkan. Jika ingin melihat langsung pada data raster ini, klik kanan kemudian zoom to layer, maka area view akan langsung diarahkan pada data yang kita kerjakan. Nah, semua layer juga memiliki submenu. Apabila klik kanan ada copy, remove, open attribute table. Fungsi ini akan saya jelaskan pada video selanjutnya sampai ke properties. Nah, salah satu pilihan apabila seperti tadi, ketika kita tampilkan data dan belum terlihat karena ukurannya terlalu kecil, maka sahabat sekalian bisa memilih menu zoom to layer, langsung diarahkan. Nah, jadi ada 3 cara untuk menambahkan data ke ArcMap, yaitu add data, katalog, dan langsung ditarik atau diambil dari sumber datanya. Oke, salah satu data raster juga sudah dari Citra Satelit. Coba kita tambahkan. Nah, kemudian bisa di zoom out atau dengan cara yang lebih cepat adalah klik kanan kemudian zoom to layer, maka jadi data mana yang di zoom to layer akan ditampilkan sebesar atau ditampilkan satu layar di lembar data view. Nah, dalam sistem layer yang saya maksudkan tadi, apabila kita lihat data ini sebenarnya ditampilkan, tetapi karena ada di bawah layer data citra, maka data ini tidak bisa kelihatan. Oleh karena itu kita bisa tempatkan data ini di atas data citra, data foto udara di atas data citra. Layer-layer ini bisa kita tampilkan dan juga bisa tidak kita tampilkan dengan cara menekan centang atau menghilangkan centang pada bagian ini. Maka data ini meskipun ada tetapi tidak ditampilkan. Nah, kemudian penggunaan panel-panel yang lain sama, pada dasarnya sama prinsipnya dengan bekerja dengan sistem operasi Windows. Jadi misalnya untuk Art Toolbox, untuk mengakses tools yang ada di sini bisa dengan cara double klik
atau bisa dengan cara menekan tombol flash yang ada di samping kirinya. Nah, jadi misalnya 3 dimensi analisis memiliki beberapa submenu. Ketika masih ada lambang flash maka masih ada submenu di dalamnya. Ini adalah tools-tools yang bisa digunakan. Jadi caranya bisa dengan double klik atau dengan cara menekan tombol flash di sebelah kirinya. Beberapa teknik-teknik yang sederhana juga, misalnya properti dari setiap data bisa dilihat menggunakan cara klik kanan properti untuk menampilkan layer properti, atau bisa dieksekusi dengan double klik, misalnya ini, maka layer propertiesnya akan muncul. Ini akan berlaku sama dengan data-data yang lain. Untuk raster juga klik kanan properties atau dengan cara double klik. Jadi itu beberapa hal yang harus sahabat sekalian tahu bagaimana pertama kali menggunakan ArcMap. Kemudian ada trik-trik yang juga sudah saya sajikan dan beberapa hal-hal penting yang rutin digunakan dalam bekerja dengan ArcMap. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Silahkan komen apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.